wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Ya, izin Bapak, saya perkenalan diri. Ya, ya. Saya Nanang Komsari Harmanto, SPD. Saya dari instansi SDIT Lukman Al-Hakim Merauke sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Di sini saya hadir untuk sedikit menanyakan atau wawancara kepada Bapak untuk salah satu tugas saya untuk mencari informasi dari sekolah yang Bapak pimpin. Mungkin Bapak bisa perkenalkan singkat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk diwawancara. Nama saya Hirman SSI MSI. Sini diamanahkan sebagai kepala sekolah di SMA Ibnu Khaldun Merauke, Papua Selatan. Ini tahun kedua di sini memegang SMA IT. Kemudian saya berasal dari TB. Nanti terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan untuk bisa wawancara. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin kita lanjut ke sesi wawancara kita. Begini Pak, di sini saya belajar terkait dengan dilema etika. Di sini saya sedikit menanyakan beberapa pengalaman Bapak selaku kepala sekolah untuk mengatasi dilema etika di sekolah Bapak yang sudah dipimpin kurang lebih 2 tahun ya. Ya, mungkin di sini Pak saya menanyakan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Oke, baik. Ini pertanyaan memang agak susah ya, karena dilema etika ini suatu perkara sendiri. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, memang ya, tentunya cara mengidentifikasinya adalah kita mempelajari dulu kasusnya. Sebenarnya kasusnya ini apa sih? Lalu kemudian setelah mempelajari kasus-kasusnya, tentunya kita akan mendapatkan atau menuju kepada sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang kemudian kita akan jadikan sebagai suatu keputusan yang tentunya kita akan sampaikan kepada yang memiliki kasus ya, baik itu siswa ataupun guru seperti itu. Jadi yang pertama memang harus kita melakukan mempelajari dulu kasusnya. Nah, kita mempelajari kasusnya, kemudian nanti setelah mempelajari, tentunya kita akan mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang kasus yang terjadi seperti itu. Mungkin gitu. Iya, baik, terima kasih Pak. Berarti sudah cara mengidentifikasi kasus itu dari apa sih permasalahan Pak ya? Iya. Nah, di sini bagaimana Pak? Bagaimana Bapak memimpin ataupun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama pentingnya, dan harus memilih salah satu. Oke, ini berada di tengah-tengah jalan nih, itu berada di tengah-tengah ya, mau ke kiri mau ke kanan. Itu juga sesuatu yang benar gitu, nanti akan mencapai sebuah kesimpulan. Tapi mau tidak mau sebagai pimpinan sekolah ya, kepala sekolah terutama harus mengambil keputusan ya dari kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, apalagi kemudian sama-sama memiliki nilai kebajikan ya, atau nilai kebaikan seperti ini. Nah, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di SMA IT Ibnu Khaldun ini dengan cara tentunya sesuai dengan ajaran Islam yang telah diajarkan atau disunahkan oleh Rasulullah, bahwasanya memang kita harus memilih antara dua, walaupun sama-sama benar, tapi ketika ada suatu kebenaran maka kita akan cari mana yang benar-benar bisa masuk akal atau kemudian sesuai dengan aturan yang kita miliki. Karena mau tidak mau, karena berada di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah lembaga sekolah, maka kemudian kita harus benar-benar merujuk pada sebuah aturan sebenarnya ya. Sehingga kemudian kasus-kasus tersebut ya, walaupun kedua-duanya memiliki naik kebenaran atau kebajikan, tapi tetap harus ada keputusan. Nah, keputusan tersebut kita dasarkan atas
keputusan yang benar-benar menjadi sebuah manfaat bagi mereka yang memiliki kasus. Nah, jadi itu yang kita jalankan seperti itu. Di mana dua kepentingan yang sama-sama benar itu kita ambil salah satu yang paling benar gitu, yang menurut melandaskan aturan yang ada di sekolah tentunya. Meskipun itu benar menurut masyarakat atau yang umum, tapi belum tentu benar menurut aturan dari sekolah kita, karena kalau kita lihat di mana kita berada ya aturan itu yang perlu kita terapkan. Ya, aturan ketika di sekolah ya di sekolah, ketika di rumah ya di rumah, seperti itu. Nah, gitu. Iya, baik Pak. Di sini untuk Bapak sendiri langkah-langkah dalam mengidentifikasi itu kemudian menjadi keputusan itu bagaimana? Langkah-langkahnya. Ya, yang pertama tentu langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan sebuah kasus ya, dilematika itu yang pertama tentunya mengidentifikasi. Yang pertama mengidentifikasi kasusnya, yang kedua tadi ya kita mempelajari kasus tersebut, lalu kemudian berikutnya tentunya kita mengutamakan musyawarah ya, atau berunding dengan, ketika itu berhubungan dengan siswa maka mungkin kita bisa berunding dengan siswaan atau wali kelas jika kemudian ranahnya di dalam kelas. Setelah itu ketika ada keputusan maka kemudian kita panggil atau kita sampaikan kepada anak atau guru yang bermasalah, lalu kemudian kita sampaikan hasilnya. Setelah itu kemudian baru kita sampaikan keputusan apa yang sudah kita sepakati tadi. Tentu yang terakhir, jika kemudian masalahnya bisa diselesaikan bersama anak-anak dengan menerima, maka kemudian bisa kita selesaikan di situ. Tapi ketika misalnya perlu tembusan ke orang tua, maka kemudian kita kasih tembusan ke orang tua dengan cara tentunya pemanggilan orang tua atau pemanggilan orang tua, seperti itu. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Wah, ini luar biasa, berarti sudah ada tahapan-tahapan ini Pak. Nah, di sini kalau di keputusan yang tadi langkah-langkah itu, bagaimana langkah efektifnya Pak? Selama ini yang pernah dilakukan di sekolah, langkah efektif dalam pengambilan keputusan dan keputusan yang dilema etika tadi Pak? Iya, saya rasa yang paling efektif yang kita lakukan adalah langsung ke depan kepada permasalahan. Ya, jika kita mendapatkan suatu masalah, tidak kita bahas tentang masalahnya, tapi bagaimana kemudian kita mencari solusi dari masalahnya. Itu yang saya rasa sangat efektif. Ketika sudah ada masalah, solusinya apa, aturan dari sekolah kita apa, sudah kita ketik keputusan seperti itu. Lalu kemudian keputusan tersebut seperti yang ini nyambung pertanyaan yang di atas tadi. Yeah. Jadi bisa kita lakukan prosedur atau tahapan yang ada seperti itu. Dari pengambilan orang tua dan keputusan dan seterusnya, seperti itu. Jadi begitu kira-kira yang langkah efektifnya ya. Ya, efektifnya Pak ya. Efektif memang. Karena kalau misalnya kita bahas kasus-kasusnya terus itu nggak bakalan selesai-selesai. Ini mau nyari kasus atau mau perluas kasusnya atau mencari solusi gitu ya. Maka yang paling penting adalah kita pelajari masalahnya apa, terus kemudian kita cari solusinya secara bersama-sama. Ketika sudah dapat, kita terangkan solusi itu apa, kita sampaikan. Begitu. Iya, baik Pak. Nah, itu tadi yang disampaikan hal efektifnya Pak. Nah, Ya. dalam hal efektif itu biasanya kan ada mencari solusi yang efektif itu. Ya. Ada enggak Pak terkait dengan tantangan ataupun hambatan yang untuk mencari solusinya untuk mengatasi kasus dilema etika? Ya, maksudnya berarti ketika pengambilan keputusan itu Iya. ada tantangannya nggak ya? Iya. Oh, sudah ada berat ya. Apalagi kemudian dua-duanya memang 50-50 ya, 50% kebenaran ya. Kemudian itu sudah menjadi tantangannya tersendiri gitu. Ya, apakah kemudian kita ambil yang sebelah atau sebelah lagi, karena itu memang sama-sama gitu, berada di tengah. Maka itu menjadi tantangannya tersendiri. Kedua, kita harus memang kuat mental kita gitu untuk menghadapi mengambil keputusan yang seperti itu. Karena kalau mental kita belum kuat,
ya berarti nanti akan berpengaruh terhadap keputusan yang kita ambil. Jadi perlu kita tegaskan. Yang kedua tentu, yang ketiga kita harus memperhatikan juga itu tantangannya. Bagaimana kemudian misalnya ya kasus bullying begitu, bagaimana kemudian kita mengkondisikan korban dengan yang pelaku gitu. Nah, itu dua-duanya bagaimana kemudian mereka bisa terkondisikan dengan baik, apalagi ini seusia SMA gitu. Ini cukup berat juga karena untuk menjaga perasaan, bagaimana membangun mental dari korban, juga bagaimana kemudian kita menyadarkan si pelakunya ya. Tantangan beratnya di situ karena memang seringkali terjadi di sana anak usia SMA karena mereka sudah memiliki daya pikir dan keputusan juga ya. Jadi memang kemudian kita harus benar-benar memilah mana yang kemudian yang akan kedua-duanya berguru, kita benar-benar kita harus jaga mereka gitu, supaya kemudian, karena mau tidak mau ini adalah dunia pendidikan, jadi pendidikan bagi baru dan juga pendidikan bagi mereka. Jadi, tantangan terberatnya sih jadi kita bagaimana kemudian kita menyadarkan mereka itu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Baik Pak, ya terima kasih. Tantangannya tadi ada 50-50 Pak ya, kemudian membangun mental, baik mental si pelaku maupun korban, dan dimana harus menyadarkan. Ya. Nah di sini Pak, untuk penanganan kasus seperti ini, apakah Bapak dalam menyelesaikan masalah itu langsung di hari itu, atau dalam satu pekan nanti ketika dapat masalah di kasus, misalkan hari Senin masalah itu, nanti terjadwal setiap hari apa baru penyelesaian, atau langsung di hari itu juga? Nah kalau mengenai waktu ya, itu tergantung kasusnya. Jika kemudian kasusnya itu tidak berat ya, artinya hanya kita di sekolah kita ada 3 mode ya. Yang pertama itu kalau kita ada aturan, dan ketika melanggar aturan itu kita ada 3 konsekuensi. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Nah ketika itu kasus ringan biasanya kita langsung selesaikan. Misalnya terlambat datang ke sekolah, itu bisa kita langsung selesaikan. Atau tidak memasukkan baju yang seterusnya, itu kan perkara yang kemudian atau kasus yang bisa kita selesaikan langsung secara tepat. Kemudian yang sedang juga bisa kita langsung selesaikan ya di tempat, karena memang tidak kita sudah ada aturan, tinggal dia pilih apa yang akan kita berikan ya, konsekuensi atau punishment yang kemudian kita berikan. Tentunya yang kedua, jika kemudian kasusnya itu memang berat dan membutuhkan waktu yang lama, maka kemudian kita harus menyelesaikan ya, membuatkan sebuah jadwal ya. Artinya kita harus mampu ya tadi, karena kita butuh waktu untuk mengidentifikasi dulu permasalahannya gitu. Terus kemudian kita harus diskusi dengan wali kelas atau siswaan, lalu kemudian kita juga diskusi tentang bersama ya guru BK ya dan seterusnya untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu kemudian kita pemanggil orang tua, hingga kemudian sampai kemudian tahap kasus ini di ujungnya itu adalah bagaimana kemudian apakah kita akan keputusannya itu finalnya di situ ya, apapun nanti keputusannya di situ kita sampaikan. Jika keputusannya benar, maka kemudian apa yang dikatakan. Jika kemudian perlakuan dosennya itu kesalahan, maka kemudian jadi kita jadwalkan. Jadi tergantung jenis kasusnya yang kemudian kita hadapi. Baik Pak, berarti ada dua mode ya. Iya. Yang satu tergantung dengan ringan dan beratnya. Kemudian yang kedua ketika berat berarti dibikinkan jadwal sampai finish permasalahan. Iya. Nah Pak, di sini kan ada ringan ada berat. Adakah seseorang ataupun faktor dari luar, pihak luar yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, itu tidak bisa sendiri ya, menghadapi makhluk sosial itu tentunya tidak bisa kemudian kita sendiri ya untuk menyelesaikan sebuah kasus, apalagi kemudian kasus dilema etika. Maka perlu kita melibatkan orang lain, tujuannya untuk sama-sama
sebuah keputusan yang kuat. Karena ketika keputusan sendiri belum tentu juga itu memiliki akhir yang kuat. Tapi ketika kemudian kita melibatkan orang lain, ya, maka kemudian itu akan terasa ringan. Sehingga keputusannya pun jadi kuat. Biasanya kalau saya kasusnya itu yang ketika ada kasus maka saya melibatkan Polres, kemudian kesiswaan dan kemudian ya, jika kemudian hubungan kasusnya terjadi di rumah, misalnya kita melibatkan orang tua seperti itu yang ya yang pernah ada gitu ya. Kalau yang berat-berat banget ya nggak pernah kita sampai melibatkan kepolisian atau apa ya. Oh iya. Baik, artinya dalam hal ini masih dalam kategori ringan, sedang gitu Pak ya, tidak ada yang berat. Ya, baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tadi? Iya, tentunya banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Di mana aja kita bisa belajar ketika menjadi kepala sekolah atau pimpinan sekolah, maka pembelajaran ketika kita mengambil kasus seperti itu adalah yang pertama kita harus benar-benar berpikir jernih untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan tentang kasus dilema etika. Jangan dalam kondisi yang tidak baik, ya usahakan kondisi kita baik. Jadi mengkondisikan diri kita itu adalah sebuah pelajaran dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua tentunya menjadi pelajaran hidup bagi pribadi ya, sebagai sekolah. Dengan adanya kasus tentunya akan membuat kita lebih dewasa ya. Kemudian yang ketiga itu ketika mengambil sebuah keputusan biasanya itu menjadi bahan pembelajaran yang berharga untuk menyelesaikan kasus yang berikutnya seperti itu ketika ada tentunya dengan keberanian dan yang paling berharga itu yang terakhir yang keempat itu adalah bagaimana kemudian kita sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan itu untuk menjadi keputusannya itu benar-benar adil ya. Keputusannya adil itu karena keputusan yang adil itu bisa kita ambil itu sesuatu yang pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana kemudian keputusan itu bisa diterima oleh kedua pihak itu begitu ya. Ya, baik Pak Herman, terima kasih banyak ini atas informasi berbagi bagaimana Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika, baik dari identifikasi, dalam menyelesaikan, kemudian prosedurnya, ada tantangan-tantangannya, dan terakhir ada pun pembelajaran yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah. Baik Pak, mungkin terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber saya. Mudah-mudahan informasi ini juga menjadi pembelajaran bagi saya khususnya sebagai calon guru penggerak Kangrangan Suku. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga lulus ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Maaf Ibu Siti, saya mengganggu waktunya. Ini saya perkenalkan, saya Nanang Komsadi Harmanto dari instansi SDIT Lukman Al-Hakim Merauke. Saya juga selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Merauke. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya mohon kesediaannya Ibu untuk mungkin perkenalkan diri saya. Baik, nama saya Siti Fatimah, Ya, baik Ibu, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja ke sesi pertanyaan. Mohon kesediaannya memberikan informasi beberapa pertanyaan yang saya ajukan, di mana di sini terkait dengan dilema etika. Ya, Bu Siti, di sini
saya ingin mengetahui selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika ini kan bermula dari rumah. Jadi kalau kita untuk mengatasi itu, sekolah punya SOP, standar operasional prosedur, dan juga aturan sekolah. Kemudian di saat PPDB Pasta itu kita kenalkan ke anak-anak terkait dengan aturan sekolah yang di dalamnya ada aturan etika tata krama yang ada di SOP. Iya. Bu Siti tadi ada menyampaikan ada masta. Apa itu masta? Masa itu masa ta'aruf atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh iya. Nah, Bu Siti di sini tadi terkait dengan cara mengidentifikasi itu ada SOP-nya, dicocokkan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin yang satu itu sesuai aturan sekolah, satunya mungkin ada keputusan di lain sisi yang memang harus diputuskan. SOP ini juga kan kita kenalkan ke orang tua. Jadi kalau ada kasus-kasus memang yang harus kita tegakkan, kita libatkan orang tua untuk mengatasinya. Kalau dari wali kelas tidak bisa mengatasi, kita naik ke kesiswaan. Kesiswaan tidak bisa mengatasi, naik lagi ke pengawasan. Kemudian kita libatkan orang tua untuk memang kita bina sama-sama. Memang untuk memutuskan itu kita tidak bisa sendiri, harus melibatkan stakeholder yang ada. Berarti sudah mulai dengan pihak-pihak terkait ya, Bu ya. Nah, di sini langkah-langkah tadi termasuk langkah-langkah prosedur ya, Bu ya, untuk pengambilan. Tapi mungkin ada prosedur yang Ibu punya di sekolah ini dalam menangani kasus-kasus untuk mengambil dilema etika itu. Kalau dilema etika misalkan ada pelanggaran, kita memang ada konsekuensi, tapi tidak dengan memberatkan. Maksudnya gini, konsekuensi itu membuat anak itu jera dan tidak melakukan kembali, tapi tidak dengan merasa terdolimi ataupun merasa mereka dihukum tapi tidak ada sanksi. Jadi memang kalau ada siswa yang memang dengan pelanggaran etika, ya kita pertama ingatkan. Kalau enggak kita disepakati aturan apa yang akan diterima siswa apabila melanggar. Tapi memang sudah disepakati dan dengan senang hati siswa mau menjalankan konsekuensi dan kemudian mereka lambat laun tidak melakukan. Iya, baik Bu. Tadi ada beberapa pilihan-pilihan. Nah, di sini menurut Ibu Siti, langkah efektif apa? Yang mana yang lebih efektif dari beberapa pilihan tadi untuk menangani kasus dilema etika ini? Ya, kita bekerjasama dengan orang tua ya. Jadi kita sinkron antara sekolah dan di rumah. Dan memang segala bentuk etika tadi memang kita harus sama. Etika di sekolah dan di rumah misalkan bersama. Jadi memang kita sampaikan ke orang tua bahwasanya kebiasaan di SMP itu seperti ini. Mudah-mudahan di rumah juga dilanjutkan sehingga terjadi sesuatu orang tua tahu bahwasanya anaknya tapi kita tetap libatkan. Berarti artinya ada kerjasama dari pihak orang tua dengan pihak sekolah, itu yang lebih efektif Bu ya. Nah, di sini mungkin dari hal-hal apa saja yang merupakan dari tadi mungkin ada yang efektif. Pasti dalam efektif itu mungkin ada tantangan tersendiri. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan atau tantangan apa saja yang Ibu hadapi selama mengambil keputusan yang dilematika itu. Ya itu mungkin kalau dilemanya kita kadang orang tua yang malas tahu ya, atau mungkin orang tua yang sangat sibuk sekali sehingga ketika kita minta kerjasama mereka ya tidak support gitu ya, tapi banyak orang tua yang support. Jadi memang kendalanya kadang kita sudah punya aturan, kadang di rumah justru tidak dilakukan sehingga memang kembali ke kita kembali ya tantangannya itu orang tua yang tidak support dengan sistem yang Ya, mungkin dari orang tua yang kurang support itu kan biasanya kalau ada SOP kan ada kerjasama dari orang tua. Nah, mungkin dari pihak sekolah ada nggak menggali informasi terkait dengan kurangnya support orang tua kepada peserta didik? itu kan nanti tugas wali kelas ya. Jadi ada coaching klinik kebiasaan di rumah dan di sekolah itu kita sinkronkan. Jadi memang ketika pertemuan guru wali kelas dengan orang tua ditanyakan kebiasaan di rumah sehingga memang kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya masalahnya di mana. Jadi diskusikan bersama dan kita cari solusi. Baik. Nah,
Untuk permasalahan tadi, Ibu, untuk yang penanganannya apakah terjadwal atau emergensi, artinya langsung di tempat kejadian, atau terjadwal mungkin sepekan sekali ada bimbingan itu atau pengambilan keputusan? Secara rutin kita coaching klinik itu pertemuan wali murid dengan orang tua itu 1 bulan sekali. Sebulan Tapi sekali. ketika kita memanggil orang tua itu insidental, kecuali ada kejadian yang memang kita harus melibatkan orang tua atau kita memanggil orang tua ya kita isi. Tapi kalau rutin ada 1 bulan sekali mengajar orang tua murid dengan terus kemudian selang-seling di coaching klinik. Sehingga memang kita rutin bertemu dengan orang tua, tetapi bisa jadi lebih dari itu karena kalau ada kejadian yang tidak. Baik. Nah, di sini dari dilema etika tadi itu biasanya ada beberapa keputusan yang melibatkan. Nah, di sini ada nggak faktor ataupun seseorang yang mempermudah atau pihak yang paling membantu Ibu Siti dalam mengambil keputusan dilema? Kita semua di sini perlu terlibat pimpinan ada sehingga kita komunikasikan semua apa yang terjadi, kita komunikasikan semua antara kepala sekolah, tim pimpinan, wali kelas, kita semuanya koordinasi sehingga kita rembukan bersama untuk mencari solusi bersama. Baik itu. Nah, berarti terkait dengan apa yang membantu mempermudah lebih banyak ke struktur guru ya di sekolah ini. Ya, Ibu. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang Ibu ambil dalam kebijakan dilema ini, dilema etika ini? Pembelajaran dari keputusan-keputusan, mungkin dari permasalahan yang A, B, C, ada pembelajaran apa? Kita terus belajar ya, karena kan permasalahan anak remaja ini memang kompleks ya. Memang kita sering belajar dan juga saling sharing gitu ya. Karena memang berkembangnya zaman itu pasti berbeda penanganan. Jadi memang kita perlu banyak belajar ya. Kita dan juga banyak sabar gitu. Karena anak remaja yang si SMP ini memang membutuhkan penanganan yang ekstra karena memang mereka lagi banyak tahu. Kita banyak belajar sih. Itu lebih ke pertumbuhan anak ya, generasi peralihan antara anak ke remaja gitu ya. Baik Ibu Siti, dari sekian informasi yang saya tanyakan, terima kasih sudah memberikan informasi semaksimal mungkin, dan ini menjadi pembelajaran buat saya ketika nanti saya juga mengalami dilema etika nantinya di sekolah saya bertugas. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri wawancara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Terima kasih. Ya, Pak Adi, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Nana Komsadi Hermanto, guru di SDT Lomanang Hakim, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Merauke. Izin Bapak, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak nanti menjadi narasumber saya. Mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan ajukan. Mungkin sebelum nama saya Adi Santoso. Posisi saya di sini sebagai kepala sekolah SDT Lukman Al-Hakim. Seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih perkenalan Pak Adi. Di sini kita langsung saja ke tahap wawancara. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan lanjutkan. Yang pertama terkait dengan dilema etika Pak, atau rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya baik, untuk menggali ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya dilema etika itu, saya biasa menggunakan pengamatan, observasi. Jadi melihat dari keseharian para guru, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, teman-teman guru, bagaimana dia berinteraksi dengan para siswanya. Kemudian saya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah kita buat seperti itu.
Baik Pak, oh, itu cara mengidentifikasi dengan observasi tadi ya atau pengamatan. Nah, di selama ini Bapak Adi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan atau mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan? Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan, ya, pastinya pertama kita melihat dari kasus-kasus yang terjadi. Dari kasus yang terjadi itu kita melihat eh, apakah tingkat pelanggarannya, bisa dikatakan seperti itu, tingkat pelanggarannya sudah dalam kategori yang angka berapa seperti itu. Kemudian intensitasnya itu sudah berapa kali. Kemudian yang berikutnya adalah apakah sudah pernah dilakukan tindakan sebelumnya. Jadi karena kita bukan robot ya, kita adalah manusia. Otomatis kita punya step atau langkah-langkah ya, yang kita ambil tidak langsung. Seandainya walaupun kita sudah sepakat ketika tidak melaksanakan hal ini, berarti kesepakatan kita adalah seperti ini. Cuma kita juga tidak langsung seperti itu ya, kita lihat tadi intensitasnya, kemudian apakah sudah ada pembinaan. Kalau seandainya belum ada pembinaan, itu pun kita tidak bisa langsung mengambil keputusan mungkin sanksi dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ada proses yang cukup panjang seperti itu. Baik Pak. Nah tadi ada angka-angka itu Pak. Mungkin Pak Adi punya langkah-langkah tersendiri Pak. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan dilema ini Pak. Yang Pak Adi lakukan selama ini baru prosedurnya untuk mengambil keputusan. Iya, prosedurnya hampir sama dengan tadi yang disampaikan. Jadi sebelum mengambil keputusan itu ya, ada langkah yang kita lakukan. Bukan, memang tidak terjadwal karena kita tidak tahu guru tersebut kapan melaksanakan atau melanggar ketentuan. Nah, kita juga melihat dari sisi psikologi dari guru tersebut. Nah, sebagai contoh, ketika guru ada permasalahan, maka tidak pada hari itu langsung kita melakukan pembinaan atau pembimbingan. Jadi kalau kaitannya dengan emosi ya, kita berharap kita redakan dulu emosinya. Setelah itu baru kita panggil ya untuk klarifikasi ataupun pembinaan. Kemudian kita cari tahu akar permasalahannya apa. Bisa jadi orang marah itu bisa jadi benar gitu kan. Tergantung dari akar permasalahannya apa. Jadi tidak selamanya orang yang marah itu selalu yang salah. Jadi kita harus mengetahui akar permasalahannya apa, kemudian kita selesaikan bersama. Nah, ketika dalam identifikasinya itu kok memang dia melaksanakan kesalahan, ya bisa jadi akan kita berikan surat peringatan sehingga nantinya tidak terjadi kembali. Tapi semuanya ini sebagai dasar adalah terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama atau ada ketentuan yang sudah disepakati bersama. Ya, baik Pak Adi. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya, ada tahapan-tahapan itu memang dalam menyelesaikan permasalahan sangat-sangat terstruktur. Artinya dari yang pertama mental ataupun menguatkan mental, emosi itu ya Pak ya. Kemudian klarifikasi ada permasalahan. Nah Pak, untuk selama ini dalam tahapan-tahapan itu mungkin Pak Adi punya langkah yang lebih efektif atau tahapan yang selama ini lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya baik, kalau terkait dengan bagaimana supaya pengambilan keputusan ini lebih efektif seperti itu, kalau menjadi tanggung jawab saya seutuhnya sebagai kepala sekolah, ya maka saya akan melihat sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati seperti itu. Jadi supaya tidak terlalu lama, ya, supaya tidak terlalu. Tapi kalau kita juga melihat dari
tingkat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan tersebut. Ketika tingkatannya itu masih dalam tataran manusiawi ya, atau mungkin yang umum terjadi, yaitu toleransinya lebih panjang. Ketika tingkat pelanggarannya itu lebih tinggi kan. Contohnya memukul siswa misalnya. Memukul siswa itu toleransinya sangat rendah karena itu sebuah sudah melanggar pelanggaran berat termasuknya. Kalau hal seperti itu efektifnya ya kita panggil, langsung kita kasih peringatan seperti itu. Beda dengan kayak kayak yang lain ya, mungkin keterlambatan ya, walaupun itu sesuatu yang luar biasa juga, tapi mungkin secara umum itu sebuah hal umum sebenarnya. Dan yang penting kita melihat asal atau alasan dia terlambat itu sebenarnya apa. Ketika itu masih menjadi alasannya itu masih bisa diterima karena memang alasan yang manusiawi itu masih bisa diterima. Nah kemudian ketika pelanggarannya itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh yayasan misalnya seperti itu, maka untuk efektifnya ya kita koordinasinya dengan bidang pendidikan atau SDM, sehingga tidak terjadi perbedaan pengambilan keputusan seperti itu antara kepala sekolah dengan pihak yayasan seperti itu. Lebih efektif ketika sudah ada keputusan dari yayasan, ya kita langsung menyampaikan, tidak perlu lagi ada negosiasi atau klarifikasi seperti itu. Berarti kalau kondisi yang sudah dikoordinasikan, keputusan itu sudah fix itu ya, langsung disampaikan. Ya, kalau keputusan sudah fix ya kita eksekusi seperti itu. Sudah tidak ada tawar menawar lagi, karena tawar menawarnya bukan berada di kepala sekolah. Baik Pak, nah tadi sudah disampaikan ada efek yang efektif Pak. Ada enggak tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan? Ya, tantangannya kalau bagi saya cukup berat ya, karena ini kan semua tergantung dari kita ini mengambil aliran apa sebenarnya. Saya termasuk orang yang mengambil aliran teori humanisme seperti itu, bahwa sesungguhnya semua orang itu punya potensi untuk menjadi orang baik. Cuma terkadang lingkungan itu yang menjadikan dia tidak baik seperti itu, sehingga pembinaannya itu adalah pembinaan dengan pendekatan. Ketika pembinaan pendekatan ini kendala-kendalanya adalah ketika kita sudah merasa nyaman ya dengan teman-teman yang ada seperti itu, ketika kita mau memberikan ketegasan itu ya kita pasti akan melihat alasan-alasan di belakangnya seperti itu, sehingga hambatannya itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan yang kata orang mungkin langsung cepat tepat seperti ini. Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa tepatnya sebuah keputusan itu ketika nanti memunculkan kesadaran, dan memunculkan kesadaran itu memang tidak hanya dengan aturan atau dengan hal seperti, tapi bagaimana orang tersebut nantinya dia bisa menyadari terkait dengan apa yang dilakukan. Harapan saya seperti itu, sehingga hari ini ketika dia melaksanakan sebuah pelanggaran ya, nantinya dia akan mengintrospeksi dari apa yang dilakukan ya. Kecuali nanti ketika dia kok tidak ada perubahan, memang tidak mau ya. Cuma memang yang menjadi kendala itu adalah itu tadi ya, kita sudah bersama-sama di sini, harapannya kita semua bisa bersama-sama terus dan menyadari terkait dengan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Itu adalah tantangan-tantangan selama ini ketika mengambil keputusan-keputusan. Baik Pak Adi. Nah di sini tadi ada tantangan yang pertama yang menyangkut dengan teori humanisme ya. Dari kondisi rasa nyaman tadi, kemudian memunculkan kesadaran dari SDM tersebut atau yang bersangkutan, Pak ya. Nah di sini apakah Pak Adi punya, tadi kayaknya sudah disampaikan ya terkait dengan terjadwal dan tidaknya, karena tergantung dari permasalahan, karena
permasalahan itu kan tidak terjadwal sehingga penanganan juga tidak terjadwal. Kalau begitu saya lanjut aja Pak ke pertanyaan berikut. Dalam pengambilan keputusan, Pak Adi mungkin punya orang ataupun faktor-faktor lain yang mempermudah dalam hal ini ketika Pak Adi mau mengambil keputusan. Biasanya untuk mempermudah saya mengambil keputusan itu ya ada beberapa orang yang saya percaya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan-pertimbangan ini ya bukan berarti apa yang disampaikan itu mutlak akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil, tapi itu menjadi penguat ya, ketika saya mengambil keputusan ini. Penguat adalah pendapat dari teman-teman yang saya percaya tadi, walaupun bukan hanya beberapa orang seperti itu, bisa jadi di hampir semua orang itu atau semua guru yang ada di sini secara tidak mereka sadari mereka itu menjadi orang-orang yang mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, mulai tadi apa yang saya tanyakan, saya cerita, kemudian saya ajak diskusi ya, walaupun non formal ya, kadang mungkin sambil makan, kemudian nah itu sesungguhnya mengandung penggalian informasi yang nantinya akan mempermudah saya dalam pengambilan keputusan seperti itu. Jadi memang semua yang SDM yang ada itu bagi saya adalah kekuatan saya seperti itu untuk nantinya memudahkan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Wah, luar biasa nih Pak Adi. Ternyata semua orang dipercaya dan di mana yang diajak cerita akan menjadikan solusi tersendiri Pak ya. Nah, dari tadi yang disampaikan dari langkah-langkah, kemudian lebih efektivitasnya, tantangan, dan orang-orang yang terlibat dalam mempermudah mengambil keputusan. Mungkin ada pembelajaran tersendiri yang Pak Adi ambil dari semua kasus dilema etika itu. Ya, dari kasus-kasus yang terjadi bagi saya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini itu pasti ada pelajarannya seperti itu. Setiap kasus yang terjadi dan sesuai dengan yang Allah sampaikan, tidak ada hal yang terjadi ini di luar dari kehendaknya Allah seperti itu. Jadi pastinya setiap yang terjadi itu ada ibrah atau ada pelajaran yang bisa kita ambil, mau itu bagus ataupun tidak seperti itu, pasti ada pelajaran yang diambil. Nah, tinggal seperti tadi, dari sudut mana kita memandang permasalahan ini. Nah, ketika kita menggunakan kacamata kuda yang ada di samping kita anggap itu sebuah hal yang salah karena tidak berada dalam jalur kita. Tapi ketika kita meluaskan pandangan kita, ya maka segala hal dari berbagai penjuru itu, yaitu bisa jadi ada nilai kebaikannya seperti itu. Jadi kita cara memandangnya ini nggak sesuai dengan kehendak saya, nggak sesuai dengan keinginan saya, tapi kita lebih memilih dia berpikiran seperti ini, dia melihat dari sudut mana dan alasannya bagaimana. Makanya bisa dikatakan 1+1 tidak selalu 2. Kalau dalam ilmunya kan, kalau ilmu matematik memang harus 1+1 adalah 2 kan. Tapi kalau dalam ilmu yang lain bisa jadi 1+1 itu ya bisa jadi lebih daripada itu sebenarnya. Jadi itu pelajaran kami, dan setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda ya, sehingga kita sebagai pemimpin itu harus memahami atau harus belajar dari sudut pandang mana teman-teman kita. Nah, tadi semua SDM yang ada di sini itu adalah sumber kita untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Semua orang yang di sini itu adalah media kita untuk belajar. Ya, ketika ketemu dengan si ini, oh ternyata ini karakternya begini, cara menganalisis sesuatu itu dia begini, cara memandangnya begini, sehingga nantinya kita menjadi pemimpin yang lebih bijak ya. Dalam orang dikatakan keputusan yang bijaksana itu diambil dari orang yang
bijak dalam melihat segala hal. Baik Pak Adi. Nah di sini pembelajaran luar biasa. Artinya selaku pemimpin di sekolah ini, Bapak lebih bijak dalam memandang semua hal terkait dengan SDM-nya, permasalahannya. Ya. Nah Pak Adi, terima kasih ini atas segala informasi yang sudah diberikan terkait dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin ini. Maaf lagi, saya sudah meminta waktu Bapak dalam jam kerja. Terima kasih atas bantuannya untuk tugas saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.